Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 5 November 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka tolonglah bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami siap menyambut firman-Mu, supaya hati kami menjadi lahan yang subur untuk benih firman yang ditabur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 11, ayatnya yang ke-29. Demikian dikatakan, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya perkataan Yesus ini secara lengkap terdiri dari 3 ayat, yakni dari ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikian selengkapnya kalimat Tuhan Yesus. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Nah, menarik untuk kita pahami dulu, siapakah yang dimaksud Tuhan Yesus di sini sebagai orang yang berbeban berat? Dan karena apa mereka berbeban berat? Yang Yesus maksudkan di sini sebagai orang yang berbeban berat adalah orang-orang yang beragama Yahudi yang hidup pada masa Tuhan Yesus. Ya benar, orang yang beragama Yahudi pada masa itu adalah orang-orang yang sangat terbeban, dibebani oleh aturan-aturan agama mereka sendiri. Dan siapa yang membebani mereka? Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sedikit-sedikit gak boleh. Begini salah, begitu salah. Dan kalau melakukan kesalahan, harus mengadakan ritual inilah, harus mempersembahkan inilah, dan korbannya juga serba diatur. Harus begini, harus begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, orang-orang beragama waktu itu hidup dalam ketegangan tingkat tinggi. Serba takut melanggar aturan ini dan aturan itu. Tetapi di sisi lain, para pengawas itu sendiri, yakni orang Farisi dan ahli Taurat, bisanya hanya memerintah, tetapi mereka sendiri tidak menjalankan perintah itu. Tuhan Yesus sampai berkata kepada mereka, "Bukankah jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, bukankah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" Itulah jawaban Yesus kepada orang Farisi ketika mereka mengkritik Yesus karena menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Jadi, Yesus sedih melihat umat yang justru berbeban berat karena agama. Padahal, agama seharusnya membawa damai sejahtera bagi pemeluknya. Itulah sebabnya, Yesus menawarkan cara beragama yang baru. Di Nats hari ini, Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Kuk yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah cara beragama yang berbeda dengan cara beragama yang diajarkan oleh orang Farisi. Apa bedanya? Dan apa istimewanya cara beragama Tuhan Yesus dari cara beragama orang Farisi? Ada 2 hal yang membuat cara beragama Tuhan Yesus berbeda dari cara beragama mereka. Yang pertama, Yesus istimewa karena dia mengutamakan relasi dalam kehidupan keagamaannya. Bagi Yesus, agama itu bukan deretan peraturan-peraturan yang mencengkeram kita dengan kewajiban yang tidak henti-hentinya. Agama itu bukan setumpuk peringatan yang berisi tuduhan bersalah terhadap kita yang tidak pernah habis. Bukan pula siasat mengutip ayat-ayat suci demi mencari pembenaran diri. Bagi Yesus, agama itu pertama-tama adalah hubungan saling kenal antara kita dengan Allah. Hubungan karib,
seperti halnya Yesus dengan Allah Bapa. Maka Yesus mengundang orang untuk menjalin relasi dengan Allah sedekat dirinya dengan Allah, yang disapanya sebagai Aba atau Bapa. Yesus mengutamakan relasi. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, dampak relasi itu begitu besar, bukan? Keluarga yang relasi antar anggotanya buruk, pasti rumah tangganya tegang. Sebaliknya, banyak kerumitan, banyak masalah dalam hidup ini bisa menjadi berkurang atau bahkan lenyap kalau ada relasi yang baik dan dekat. Contoh saja, ketika kita melamar pekerjaan, kalau kita punya relasi dengan orang di dalam perusahaan itu, hasilnya pasti beda dengan kalau kita melamar tanpa ada relasi dengan siapapun di tempat itu. Oleh kematian Yesus di kayu salib, kita jadi punya relasi dengan Allah Bapa, yaitu kita diangkat menjadi anaknya. Kita tidak perlu lagi harus mematuhi segala aturan-aturan yang ada di kitab imamat hanya untuk bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Kita bebas kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja untuk menyapa dan berseru kepada Bapa kita. Itulah ajaibnya relasi. Itu sebabnya dalam kehidupan bergereja, nomor satu adalah relasi. Relasi kita dengan Tuhan dan relasi antar kita sesama umat. Kalau itu beres, relasi kita damai, karib, erat, bahkan ada rasa saling percaya satu sama lain, maka semua yang lain itu akan mengikuti. Bergereja jadi enak, melayani senang. Tapi coba andai kata relasinya buruk, andai dengan Tuhan kita main kucing-kucingan, kita banyak memendam kepahitan dan kekecewaan dengan Tuhan, dan begitu juga dengan sesama teman seiman, kita saling iri, saling benci, saling cekal, maka kita akan melangkah ke gereja dengan kaki yang terasa berat. Kita akan terbebani rasanya. Itu sebabnya kuncinya sekali lagi adalah ada pada relasi. Begitu relasi kita dengan Tuhan beres, maka otomatis kita rindu datang kepadanya. Begitu relasi kita dengan orang lain beres, kita akan rindu datang ke gereja tanpa beban. Jadi inilah cara beragama yang hendak Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Jalanilah hidup keagamaan kita dalam balutan relasi yang indah, bukan di atas aturan-aturan yang ruwet dan membebani. Dan yang kedua, Yesus ingin kita menangkap intisari ajaran agama itu saja. Daripada kita memusingkan sederet aturan-aturan, Yesus mau kita tangkap saja intisari ajarannya. Apa itu? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul bahwa setiap agama ada aturannya. Tetapi aturan itu juga ada jiwanya, ada intisarinya. Jadi nggak usah kita meributkan hal-hal tetek bengek aturannya. Tangkap saja jiwanya, tangkap soulnya, dan fokuslah pada jiwanya itu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka kita tidak akan bertengkar lagi hanya soal hal-hal sepele yang tidak perlu diributkan dan tidak perlu diperdebatkan. Bukankah ini sebenarnya yang kita rindukan? Di gereja kita tidak lagi ribut soal hal-hal yang tidak penting, karena kita sudah mengerti hal yang terpenting itu. Maka oleh sebab itu, marilah kita sambut cara beragama yang Tuhan Yesus ajarkan ini, agar kehidupan keagamaan kita tidak lagi membuat kita terbeban, melainkan sebaliknya, kehidupan keagamaan kita justru mendatangkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya kita mampu melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Panggilan Tuhan bagi kami, orang-orang yang letih lesu, terutama karena kehidupan keagamaan yang salah, yakni ketika kami lebih meributkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak penting, daripada melakukan hal yang terpenting, yaitu membangun relasi, mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk melihat mana sebenarnya fokus utama kehidupan keagamaan kami, agar kami terfokus saja pada itu, dan kami mencoba untuk melepaskan
hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi justru sering membuat kami bertengkar dan menjadi terbeban. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.